Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget disalahpahami dalam dunia kepemimpinan, Betul. yaitu soal koneksi. Anda mengirimkan kami sumber yang menarik banget, khususnya bab 8, meningkatkan konektivitas, dan ini benar-benar mengubah cara pandang sih. Kita kan semua tahu networking itu penting. Iya, tapi seringkali rasanya dangkal ya. Nah, itu dia, dangkal dan melelahkan. Jadi misi kita hari ini adalah mengupas tuntas kenapa kemampuan terkoneksi dengan orang lain itu bukan cuma skill tambahan, Bukan. tapi justru jadi fondasi utama buat para pemimpin hebat. Ini jauh lebih dalam dari sekedar punya banyak teman atau jago basa-basi. Ini soal persepsi, investasi, dan yang paling penting, integritas. Tepat. Sumber ini menegaskan kalau konektivitas itu sebuah kemampuan strategis, bukan sekedar bakat alami. Jadi bisa dilatih ya. Dilatih. Dimulai dari pemahaman super mendalam tentang diri sendiri, lalu dipakai untuk membaca dan mengembangkan orang lain, dan semuanya, dibungkus dengan standar etika yang mutlak. Jadi mari kita mulai dari dasarnya. Oke, mari kita bongkar. Di awal, sumber ini mengutip penelitian Nicholas Christakis tentang jejaring sosial. Intinya apa sih di sini? Soalnya kalau dengar jejaring sosial, yang kepikiran langsung media sosial gitu. Nah, justru itu bedanya. Penelitian Christakis itu menunjukkan jejaring sosial kita, baik online maupun offline, punya pengaruh besar banget ke hidup kita. Pengaruh gimana maksudnya? Mulai dari kebahagiaan sampai kesehatan. Para pemimpin hebat sadar betul akan hal ini. Jadi mereka nggak membiarkan jaringannya terbentuk secara acak. Oh, Mereka sengaja mendesain dan merawatnya. Mereka itu istilahnya arsitek dari jejaring sosial mereka sendiri. arsitek jejaring sosial. Saya suka istilah itu. Jadi, tujuannya apa mereka membangunnya dengan sengaja? Apa cuma buat memperluas pengaruh? Lebih dari itu, jauh lebih strategis. Sumber ini menguraikan beberapa tujuan spesifik. Yang pertama, dan ini yang paling mengejutkan buat saya, adalah untuk menantang ide-ide mereka sendiri. Tunggu dulu, ini menarik. Bukannya kebanyakan orang bangun jaringan buat cari dukungan ya? Cari orang yang setuju sama mereka. Nah, ini kebalikannya. Ini malah kebalikannya. Gimana caranya mereka melakukan itu tanpa terkesan cari gara-gara atau cari musuh? Justru di situ seninya. Mereka nggak bilang, coba cari kesalahan argumen saya. Bukan gitu. Tapi mereka secara sadar mengundang orang-orang dengan latar belakang atau keahlian yang sangat berbeda ke dalam lingkaran mereka. Contohnya, Misalnya, seorang CEO perusahaan teknologi bisa saja rutin makan siang dengan sejarawan atau antropolog. Tujuannya bukan validasi, tapi untuk menemukan blind spot. oke. Kelemahan dalam cara berpikir mereka. Betul. Yang nggak akan pernah mereka lihat kalau cuma bergaul dengan sesama insinyur, kan? Masuk akal. Oke, itu yang pertama. Untuk menguji ide. Terus apa lagi? Kedua, untuk mempercepat eksekusi. Mereka menjalin hubungan yang tulus dengan orang-orang kunci jauh sebelum sebuah proyek dimulai. Jadi pas proyeknya jalan, Nah, pas tim baru dibentuk, fondasi kepercayaan dan komunikasinya itu sudah ada. Nggak perlu lagi ada fase kenalan yang canggung selama 2 minggu pertama. Bisa langsung tancap gas. itu cerdas banget. Jadi saat krisis datang, mereka nggak buang waktu bangun jembatan karena jembatannya sudah ada. Tepat. Ketiga, mereka menciptakan jalur komunikasi dua arah. Bukan cuma memo dari atas ke bawah. Jaringan mereka memungkinkan info dari lini depan, Dari karyawan yang langsung ketemu pelanggan. iya, dari mereka. Bisa sampai ke telinga pimpinan tanpa filter. Dan terakhir, jaringan mereka itu ladang perburuan talenta yang nggak pernah kering. Mereka terus-menerus cari bibit unggul untuk masa depan. Bukan cuma pas ada lowongan aja. Bukan, ini proses yang berkelanjutan. Jadi ini bukan sekedar ngumpulin kartu nama atau koneksi LinkedIn ya. Ini membangun sebuah ekosistem yang hidup, yang saling kasih masukan, mempercepat kerja, dan menumbuhkan talenta. Dan sumber ini juga bilang kalau pemimpin bertanggung jawab atas kesehatan ekosistem itu kan? Betul sekali. Ini poin yang krusial. Mereka secara aktif menyaring atau bahkan memangkas jaringan mereka. Memangkas. Maksudnya, Iya, kalau ada seseorang dalam lingkaran mereka yang secara konsisten menunjukkan perilaku tidak etis atau beracun, mereka nggak akan ragu untuk memutuskan hubungan itu. wow, tegas juga ya. Bagi mereka, menjaga integritas jaringan itu sama pentingnya dengan membangunnya. Oke, untuk bisa jadi arsitek jaringan seandal itu, jelas butuh kemampuan baca orang yang luar biasa. Sumber ini menyebutnya persepsi individual. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan itu?
Ini kombinasi dari dua hal yang sangat kuat. Yang pertama adalah kesadaran diri yang radikal. Bukan sekedar tahu apa kekuatan dan kelemahan Anda. Kesadaran diri ini kan istilah yang sering banget kita dengar ya. Sampai kadang jadi klise. Apa yang membuatnya radikal di sini menurut sumber ini? Sumber ini menggambarkannya lebih dalam dari sekedar aktivitas. Ini pemahaman yang jujur dan tanpa filter tentang karakter, emosi, dan motif pribadi. Ini tentang tahu persis bagaimana kehadiran Anda, nada suara Anda, bahasa tubuh Anda mempengaruhi orang di ruangan. Keaslian mereka datang dari sini. Mereka nggak perlu pura-pura jadi orang lain karena mereka sudah sangat nyaman dengan diri mereka sendiri, termasuk dengan segala kekurangannya. Oke, jadi fondasinya pemahaman mendalam tentang diri sendiri. Lalu elemen keduanya apa? Elemen keduanya adalah kemampuan yang seolah-olah kayak indera keenam untuk membaca orang lain. Wow. Mereka bisa menangkap keadaan emosional dan psikologis seseorang, memahami sifat unik dan kecenderungan mereka. Tapi ini bukan sihir. Di tengah semua pembahasan soal empati ini, sumbernya tiba-tiba masukin cerita aneh tentang pelatihan pengemudi polisi yang harus hafal plat nomor. Awalnya saya pikir ini salah bab. Apa hubungannya ngebut di jalan tol dengan baca emosi orang di ruang rapat? Saya juga Mikir gitu awalnya. Tapi itu analogi yang jenius. Jenius gimana? Analogi itu menggambarkan tingkat pengamatan yang dimiliki para pemimpin ini. Saat kita mungkin cuma lihat mobil merah, mereka lihat plat nomornya, stiker di bempernya, dan ingat kalau mobil itu juga ada di jalur sebelah 10 menit yang lalu. Oh, oke. Di ruang rapat juga gitu. Saat kita cuma dengar, saya setuju. Mereka dengar keraguan tipis dalam intonasi suara, lihat ketegangan sekilas di bahu, dan menghubungkannya dengan komentar yang dibuat orang itu 3 minggu lalu. Jadi ini bukan sekedar ingat ulang tahun ya, tapi ingat percakapan singkat sebulan lalu tentang kekhawatiran anak mereka, lalu menanyakannya lagi di kemudian hari. Mereka ngumpulin data relasional terus-menerus. Tepat sekali. Mereka adalah pengamat ulung perilaku manusia. Semua detail kecil itu, yang bagi kita mungkin masuk telinga kanan keluar telinga kiri, bagi mereka itu kepingan puzzle. Untuk membangun gambaran utuh tentang seseorang. Betul, inilah yang membuat koneksi mereka terasa begitu tulus dan mendalam, bukan transaksional. Nah, kalau sudah bisa baca orang sedalam ini, wajar kalau hubungan yang terbentuk juga beda. Ini nyambung banget sama perdebatan seru di sumber ini soal pertanyaan dari Gallup. Saya punya sahabat di tempat kerja. Ini topik panas loh. Panas sekali. Banyak manajer benci sekali dengan ide ini. Benci adalah kata yang tepat. Bagi manajer konvensional, persahabatan di kantor itu resep bencana. Mereka mikir, kalau saya terlalu dekat sama anak buah saya, gimana saya bisa objektif? Gimana bisa kasih penilaian kinerja yang keras kan? Nanti dibilang favoritisme. Persis. Jadi mereka membangun tembok pemisah yang tebal antara peran bos dan teman. Tapi jujur aja, ketakutan itu ada benarnya juga kan? Kedengerannya memang berisiko. Kalau Anda baru aja makan malam seru-seruan sama teman Anda hari Senin, lalu hari Selasa Anda harus kasih dia review kinerja yang buruk, apa itu nggak canggung luar biasa? Sangat canggung bagi kebanyakan orang. Nah, gimana pemimpin ini bisa memisahkan peran teman dan bos secara emosional? Ini dia bagian yang paling melawan intuisi. Sumbernya bilang, mereka justru tidak memisahkannya. Loh, kok bisa? Bagi mereka nggak ada konflik peran. Mereka melihat kedua hal itu sebagai dua sisi dari mata uang yang sama, kepedulian yang tulus. Justru karena mereka punya hubungan yang kuat dan dalam sebagai teman, mereka merasa punya tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran yang pahit itu. Jadi bagi mereka, memberikan kritik pedas itu adalah bentuk kepedulian tertinggi sebagai seorang teman, bukan pengkhianatan. Tepat. Mereka percaya landasan kepercayaan yang kuat memungkinkan mereka untuk melakukan percakapan yang paling sulit sekalipun dengan lebih jujur, hormat, dan produktif. Jadi mereka bisa bilang, Mereka bisa bilang, sebagai temanmu, aku harus jujur, kinerjamu di proyek kemarin nggak maksimal. Ayo kita cari tahu kenapa dan bagaimana kita bisa perbaiki. Percakapan itu datang dari tempat kepedulian, bukan penghakiman. wow, mereka bisa makan siang bareng sebagai teman dan 1 jam kemudian ambil keputusan sulit tentang orang yang sama, tanpa merasa munafik. Itulah bedanya. Oke, kalau seorang pemimpin sudah punya persepsi setajam ini dan bisa bangun hubungan yang dalam, pasti cara mereka mengembangkan timnya juga beda. Saya baca di sumber ini ada satu ide yang awalnya bikin saya kaget. Dikatakan bahwa pemimpin terbaik tidak memperlakukan semua orang secara setara. Benar. Dan kalimat itu pasti bikin banyak orang di bagian HR tersedak kopinya. Pasti,
Ini menantang definisi keadilan yang kita anut selama ini. Kebanyakan manajer mikir adil itu artinya kasih waktu yang sama untuk setiap anggota tim. 1 jam sesi coaching untuk si A, 1 jam untuk si B, terlepas dari kinerja mereka. Itu terdengar adil di atas kertas sih. Tapi sumber ini bilang itu justru nggak efektif. Menurut sumber ini, itu nggak efektif dan bahkan nggak adil. Para pemimpin luar biasa ini mengalokasikan aset mereka yang paling berharga, yaitu waktu dan energi secara tidak merata. Gimana maksudnya tidak merata? Mereka menginvestasikan porsi terbesar dari waktu dan energi mereka pada individu-individu dengan potensi dan kinerja tertinggi. Sumber menyebutnya keadilan berdasarkan nilai kinerja yang berbeda. Oh, jadi kayak pelatih tim olahraga ya. Dia mungkin peduli sama semua pemainnya. Tapi waktu latihan paling intensif, strategi paling rumit, pasti diajarkan ke pemain bintang yang punya potensi bawa tim juara. Analogi yang sempurna. Bukan karena pilih kasih, tapi karena itu strategi untuk menang. Tepat sekali. Dan investasi mereka ini sangat spesifik. Ada 2 fokus utama. Pertama, mereka nggak ngajarin bintang-bintang baru ini apa yang harus dipikirkan, tapi cara berpikir. Oke? Mereka akan bombardir anak didiknya dengan pertanyaan-pertanyaan sulit, menantang setiap asumsi, dan maksa mereka lihat masalah dari 10 sudut pandang yang beda. Tujuannya adalah membangun kerangka kerja mental yang kokoh. Biar kelak mereka bisa memecahkan masalah yang bahkan belum ada hari ini. Betul, jadi bukan ngasih ikan, tapi ngajarin cara bikin alat pancing super canggih. Oke. Dan fokus kedua, yang sering dilupakan, adalah membantu mereka membangun pengikut atau konstituensi mereka sendiri. Maksudnya? Para pemimpin hebat ini nggak takut tersaingi. Sebaliknya, mereka secara aktif membuka pintu bagi anak didik mereka. Mereka akan bilang, presentasi ini kamu yang bawakan di depan dewan direksi ya. Wah, diberi panggung. Atau, ayo ikut saya meeting dengan klien penting ini. Saya mau kamu kenalan dengan CEO-nya. Wow, jadi mereka nggak cuma mengembangkan satu individu, tapi secara aktif bantu individu itu membangun platform pengaruhnya sendiri. Itu butuh rasa aman yang luar biasa dari sang pemimpin. Oh, mereka main untuk jangka panjang. Mereka tahu tugas mereka adalah menciptakan generasi pemimpin berikutnya yang bahkan lebih hebat dari mereka. Oke, jadi kita sudah bahas soal membangun jaringan strategis, kemampuan baca orang, hubungan yang dalam, dan investasi yang tidak merata. Tapi sepertinya semua ini bisa runtuh seketika tanpa satu hal, kepercayaan. Sumber ini membahas soal etika dengan sangat serius. Ini adalah fondasi dari segalanya. Bagian ini nggak bisa ditawar sama sekali. Sumbernya menjelaskan bahwa para pemimpin ini beroperasi dengan inti etika dari dalam keluar. Dari dalam keluar? Artinya, mereka melakukan hal yang benar bukan karena takut ketahuan atau karena ada aturan tertulis, tapi karena itulah diri mereka. Etika bukan jubah yang mereka pakai pas masuk kantor dan lepas pas pulang, tapi bagian dari DNA mereka. Contoh skandal Wells Fargo yang diangkat di sini benar-benar jadi pengingat yang mengerikan ya. Contoh yang brutal tapi sangat tepat. Buat yang mungkin belum tahu, Wells Fargo itu menghadapi skandal besar karena karyawannya di bawah tekanan target penjualan yang gak realistis membuka jutaan rekening bank dan kartu kredit palsu. Tanpa sepengetahuan nasabah. Gila. Iya, dan ini bukan ulah 1-2 oknum, tapi kegagalan budaya yang sistemik dari puncak kepemimpinan. Dan dampaknya? Hancur kan? Hancur. Kepercayaan publik yang dibangun puluhan tahun luntur dalam sekejap, denda miliaran dolar, reputasi tercoreng, dan para pemimpinnya kehilangan kredibilitas selamanya. Pelajarannya jelas, nggak ada jalan kembali dari pelanggaran etika sebesar itu. Kepercayaan sekali pecah, hampir mustahil direkatkan kembali. Betul. Saya suka sekali analogi pertanyaan Kamilan yang digunakan sumber ini untuk menjelaskan cara pandang para pemimpin hebat terhadap integritas. Sangat kuat kan? Anda tidak bisa sedikit hamil. Jawabannya hanya ya atau tidak. Iya. Begitu pula dengan integritas. Anda nggak bisa hampir selalu menepati janji. Anda nggak bisa cukup jujur. Bagi para pemimpin, ini integritas itu hitam putih. Janji ditepati atau tidak ditepati. Anda jujur atau tidak jujur. Titik. Betul. Nggak ada ruang untuk alasan atau justifikasi. Oke, saya setuju soal pentingnya etika. Tapi sumber ini melangkah lebih jauh dengan argumen bahwa hanya ada satu etika universal seperti matematika. Apa itu nggak terlalu menyederhanakan ya? Di dunia bisnis nyata, bukankah ada banyak sekali area abu-abu yang kompleks? Itu sanggahan yang sangat valid, dan banyak orang pasti setuju dengan Anda. Tapi sudut pandang radikal dari sumber ini adalah
bahwa area abu-abu itu seringkali hanyalah alasan yang kita ciptakan untuk membenarkan tindakan yang kita tahu salah. Mereka berargumen nggak ada yang namanya etika bisnis, etika politik, atau etika pribadi. Hanya ada satu etika. Jadi menurut pandangan ini, mencuri pulpen dari kantor itu Secara moral sama dengan mencuri uang dari kasir. Berbohong kepada kolega soal progres proyek sama salahnya dengan berbohong kepada pasangan di rumah. Konteksnya mungkin beda, tapi prinsip dasarnya, kejujuran, keadilan, menepati janji itu universal. Seperti hukum gravitasi. Jadi, kalau kita rangkum, meningkatkan konektivitas ini benar-benar bukan sekedar soal bersikap ramah atau punya banyak teman. Ini adalah bakat kepemimpinan yang sangat kompleks, yang dibangun di atas persepsi yang tajam, investasi strategis pada orang lain, dan, yang paling penting, inti etika yang sekokoh baja. Tepat sekali. Ini tentang menjadi seorang arsitek yang membangun jaringan yang tidak hanya luas, tetapi juga dalam, kuat, dan tangguh. Sebuah jaringan yang bisa menahan guncangan krisis karena fondasinya adalah kepercayaan otentik, bukan basa-basi transaksional. Sebagai penutup, ini ada satu pemikiran untuk Anda renungkan, yang langsung nyambung sama diskusi kita barusan. Sumber ini berpendapat bahwa etika adalah bahasa universal, bukan sesuatu yang berubah tergantung konteks. Jika itu benar, berapa banyak area abu-abu yang kita terima atau bahkan kita ciptakan dalam kehidupan profesional kita yang sebenarnya hanyalah kegagalan kita untuk fasih berbicara dalam bahasa universal tersebut?